kemarin kita sudah membahas tentang pengertian, terus ada tujuan dan ciri umum dari tes deskripsi. Kali ini kita belajar tentang jenis-jenis dari tes deskripsi. Apa saja sih jenis-jenis dari tes deskripsi? Simak yuk! Nah, jadi jenis-jenis tes deskripsi ini dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama berdasarkan bentuknya, dan yang kedua berdasarkan kemandiriannya. Nah, berdasarkan bentuknya, tes deskripsi ini dibedakan lagi menjadi dua bagian. Yang pertama, tes deskripsi dapat berdiri sendiri sebagai teks. Yang kedua, tes deskripsi ini menjadi bagian dari teks lain. Contohnya saja bisa di cerpen, novel, lagu, iklan, dan sebagainya. Baik, kita bahas tes deskripsi secara utuh dulu yuk. Nah, tes deskripsi secara utuh ini yang dimaksudkan adalah tes deskripsi yang semua atau keseluruhannya berisi deskripsi tentang suatu objek, baik itu tempat, orang, maupun benda. Jadi dia tidak ada unsur-unsur cerita lainnya. Sedangkan tes deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain itu berarti tes deskripsinya hanya sebagian saja yang ada. Misalnya di dalam suatu cerita. Nah, di dalam suatu cerita tentunya yang ada deskripsinya adalah karakter orang, tempat, dan sebagainya yang dapat dideskripsikan atau digambarkan. Itu saja tentang berdasarkan bentuknya. Bisa dipahami kan? Nah, kita lanjut ke kemandiriannya. Nah, berdasarkan kemandiriannya, tes deskripsi ini dibedakan menjadi tiga bagian lagi. Yang pertama ada deskripsi spasial, yang kedua ada deskripsi objektif, dan yang terakhir ada deskripsi subjektif. Nah, deskripsi spasial itu berarti paragraf atau topiknya berupa ruangan atau tempat. Contohnya saja, misalnya sekolah, rumah, dan tempat-tempat lainnya. Yang kedua, deskripsi objektif merupakan paragraf yang menggambarkan suatu objek sesuai kenyataan tanpa adanya opini. Jadi, kalian membuat suatu deskripsi ini berdasarkan fakta dan data di lapangan. Nah, yang terakhir, kebalikannya dari deskripsi objektif, deskripsi subjektif ini berarti paragraf yang menggambarkan suatu objek berdasarkan apa yang dirasakan si penulis itu sendiri. Dengan kata lain, penulis ini menuangkan opini pribadinya tentang suatu benda atau objek tersebut. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pelajaran kali ini. Tugas kalian sekarang, tentukan termasuk jenis teks apakah gambar tersebut. Misalnya satu termasuk ke contoh teks deskripsi objektif. Langsung tulis di WA group ya. Ditunggu.